Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kita insyaallah diberi oleh Allah keberkahan dan kekuatan untuk selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk lingkungan di mana kita berada. Amin Allahumma amin. Bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu untuk mengisi, saya terutama diminta untuk mengisi kajian duha hari ini yang diberi materi atau diminta untuk menyampaikan materi tentang alasan Rasulullah berpoligami. Ya, ini memang penting ya jemaah sekalian. Ya, kita lihat dari sisi fikih, kita lihat dari sisi sosial, kita lihat dari sisi politik memang ada ya, dan itu semua nanti menjawab sebagai jawaban bahwa tidak layak atau tidaklah benar kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu berpoligami karena apa gitu, keinginan yang besar ya, ingin senang-senang. Itu semua tidak terbukti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpoligami atau memiliki banyak istri, itulah ya, istri, suami istri, berarti itu ada kaitannya dengan perkara nikah. Nah, kita mulai dari sini dulu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah yang menarik itu adalah dalam bahasan fikih di antara syarat menikah ya, atau syarat yang harus diketahui bahkan diyakini oleh dua pasang hamba ini ya, menikah itu untuk apa Pak? Untuk selama-lamanya atau untuk sementara? Itu dulu dalam kajian fikih. Iya, dari fikih ya, niat nikah kemudian pemahaman nikah itu lil mu'abbadah ya, atau sigat ya, ucapan kita baik itu secara lisan maupun keinginan serta niat itu harus ditanamkan. Menikah itu untuk apa? Mu'abbadah namanya, selama-lamanya. Kebalikan dari mu'abbadah ini adalah apa? Mu'aqqatah. Mu'aqqatah itu sementara. Dalam fikih Islam, nikah itu ya harus diniatkan, harus dipahami untuk apa? Selama-lamanya. Nah, maksud selama-lamanya itu apa Pak? Iya, kecuali kalau sudah cerai, atau kecuali kalau sudah apalagi meninggal ya, misalnya ya, meninggal contohnya, itu baru ya. Nah, terus bagaimana ya, orang-orang yang memiliki misalnya kan lebih dari satu istri. Nah, jadi harus kita mulai dari sini dulu ya. Nikah itu niatnya adalah mu'abbadah, selama-lamanya. Kemudian
ada kaitan kalau yang selama-lamanya ini dengan apa? Dengan nikah mut'ah. Pernahkah kita mendengar, Pak, Ibu, nikah mut'ah? Yang mana kalau ya kita suka mengikuti ya kajian-kajian, membaca literasi keislaman, ya nikah mut'ah itu ya nikah muaqqatah, nikah sementara. Ada nikah sementara ya, nikah dengan akad seminggu gitu ya, kemudian dengan akad 2 minggu, kemudian dengan akad 3 minggu atau sebulan atau setengah tahun, itu akadnya. Nanti setelah sampai waktu itu, selesai waktu yang sudah disepakati, itu akad nikah itu Bapak, infasakha. Infasakha itu fasakh, terhapus secara otomatis, nggak perlu disampaikan lagi gitu kan. Misalnya kalau sudah itu nih, akad semulanya 1 minggu ya, di hari terakhir di minggu itu apa Pak, Ibu, ya bukan cerai dia Pak, tapi apa Pak, infasakh itu gitu loh ya, kayak ikatan gitu loh, terurai sendiri ya, nggak perlu bilang hari ini kita berpisah, nggak perlu lagi. Nah gitulah gambarannya. Kira-kira kalau bagi orang yang serius untuk ya menjalin kasih sayang gitu ya Bu ya, Pak ya, atau hamba-hamba yang serius menikah itu untuk ya diberi oleh Allah keturunan yang baik, yang soleh ya Pak ya, kira-kira mau nggak berbuat begitu ya? Setelah seminggu gitu aja ya, ya Allah, berarti apa? Nikah secara sementara, niat sementara itu ya bisa dipastikan, ya bisa kita pahami. Yang pertama, tidak ada keseriusan ya gitu loh. Kemudian ya hanya untuk ya bersenang-senang saja, dan juga itu akan berdampak nantinya kepada apa? Ya, kalaulah sempat ya ditakdirkan oleh Allah memiliki keturunan selama waktu yang singkat itu misalnya, kemudian orang tuanya sudah enggak bersama lagi, bagaimana ya urusannya? Kacau gitu loh ya, siapa yang ngurus anak, kemudian siapa, nah itulah ya diantara dampak buruknya kalau niat nikah itu tidak untuk selama-lamanya. Tetapi yang menarik dalam sejarah Islam, nikah mut'ah ini ya, ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk kepada poligami Pak, karena dia memang ada hubungannya. Dalam sejarah Islam, nikah mut'ah itu pernah diperbolehkan ya Pak ya, pernah diperbolehkan, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inni qad kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna allaha harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia sekalian ya, sesungguhnya aku pernah atau aku dahulu mengizinkan bagi kalian fil istimta'i. Istimta' itu bersenang-senang ya, minan nisa'i, dengan perempuan. Nah ini maksudnya adalah pembolehan nikah mut'ah, nikah sementara. Tetapi setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha harrama dzalika ila yaumil qiyamah, dan ketahuilah ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ya nikah mut'ah tersebut bagi kalian sampai hari kiamat. Ya, berarti dahulu pernah diperbolehkan, kemudian mansuh ya, dihapus hukum tersebut, dan disepakati oleh seluruh ya para ulama ahlus sunnah itu sepakat bahwa nikah mut'ah itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengharaman ini kalau kita lihat dalam sejarah, ada yang mengatakan disampaikan oleh Nabi 2 kali, ada juga yang mengatakan 1 kali. Yang pertama itu ketika Haji Wada, dan yang kedua ketika Fathu Makkah. Tapi ada juga yang mengatakan 1 kali. Pengharaman itu dilakukan oleh Nabi 1 kali, yaitu ketika Haji Wada. Tentang dalam fikih Ahlus Sunnah itu diharamkan, tetapi ada
kelompok dalam sejarah, yaitu kelompok Syiah, Pak. Syiah, terutama Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu adalah Syiah yang termasuk yang sangat berbeda sekali dengan Ahlus Sunnah. Mereka memperbolehkan dan mereka mengatakan pembolehan itu belum dimansuh. Seperti Ahlus Sunnah, kalau dalam Ahlus Sunnah sudah dihapus, ya, pembolehan itu sudah dihapus dan diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat. Tetapi menurut Syiah Rafidah ini itu belum dihapus dan mereka berdalil, ada dalilnya, Pak, dalam Al-Quran lagi, surat An-Nisa, silakan cek ayat 24, ya. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan apa-apa yang kalian bersenang-senang, ya, bersenang-senang dengan mereka, maksudnya itu dengan perempuan, fa'atuhunna, maka berilah mereka itu ujurahunna, upah. Nah, orang Syiah mengatakan ujurahunna itu adalah upah, Pak. Ya, kalau kita Ahlus Sunnah itu adalah mahar. Nah, ternyata mahar itu nggak sama dengan upah. Mahar itu adalah apa? Penghormatan, gitu loh. Penghargaan seorang suami kepada istri. Kalau kelompok Syiah Rafidah terutama, mereka memahami boleh, ya, bersenang-senang dengan perempuan, setelah itu kasih upah. Nah, silakan nilai sendiri mana yang mulia, mana yang baik, gitu kan. Tapi rasanya kalau kita seperti pemahaman kaum Syiah ini, gitu kan, bersenang-senang dengan perempuan kemudian kasih upah, itu apa bedanya dengan apa itu, Pak? Ya, apa istilahnya, PSK yang ya begitulah, ya, keadaan yang tidak baik. Nah, gitu. Sedangkan dalam Islam, ya, upah di situ adalah apa? Yang dimaksud ujur itu adalah mahar. Ya, mahar itu adalah sebagai penghargaan, bukan upah jerih payah, tidak. Ya, makanya mahar dalam pemahaman kita, ya, itu harus diadakan, ya, Pak, ya. Sekalipun nggak banyak, saya nggak punya apa-apa, mau menikah nih nggak punya apa-apa. Apa yang kamu miliki? Ya, sendal jepit pun nggak apa-apa. Sebagai penghargaan ini, wahai istriku tercinta, aku hanya memiliki ini. Terima nggak, gitu kan? Iya abang, katanya gitu. Nggak apa-apa abang. Nah, misalnya nggak apa-apa. Ya, harus dihadirkan. Nggak boleh menikah tanpa mahar dalam Islam. Itu berarti apa? Mahar itu bukan perkara nilai atau nominal, tidak. Tetapi suami itu mau nggak memberi penghargaan kepada istrinya. Nah, misalnya suami hanya mampu beli kuali misalnya untuk goreng-goreng, nggak apa-apa, ya, demi cinta, ya, lillahi ta'ala, udah kita nikah aja, gitu kan, maharnya kuali sama kompor kecil misalnya kan. Semoga ya Allah, gitu kan, dengan pernikahan yang berkah ini, niatnya baik untuk membangun rumah tangga, semoga diberi keturunan yang baik, kemudian ya bermanfaat dunia akhirat, berkah dunia akhirat, ya. Modal di awalnya sedikit sekali, tetapi dengan izin Allah, insya Allah setelah nikah yang berkah tersebut akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu rezeki. Niatnya baik, ya, nikah untuk selama-lamanya, bukan untuk bermain-main dan bersenang-senang. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak buruknya nikah sementara itu, yang pertama adalah perkara bagi keturunan. Itu kemudian berkaitan juga dengan kalau orang yang nikah sementara, kira-kira perkara waris dapat nggak, Bu? Nggak ada, gitu, nggak ada perhatian ke sana, gitu kan. Kemudian bisa dipastikan, gitu, kalau menikah sementara itu berarti dia menikah itu bukan untuk membangun rumah tangga, gitu loh, ya. Jangankan untuk mikir-mikir ke depan, misalnya mikir anak soleh, mikir pendidikan anak, gitu kan. Bagaimana seminggu 2 minggu fasakh, ya, dengan sendirinya, berarti tujuannya itu memang tidak jelas. Nah, gitu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru insyaallah kita akan melirik, yaitu materi, yaitu tentang poligami ini. Poligami dalam syariat Islam
itu diperbolehkan, ya. Tolong jamaah sekalian, ya, itu ada nasnya, ayat Al-Qur'annya ada, kemudian penjelasan dari hadis Nabi itu juga sangat jelas. Yang penting dari sini adalah dari ayat-ayat dan hadis Nabi tersebut kita itu meyakini, Pak, ya, Ibu, meyakini atau mengiyakan, iya, memang poligami itu termasuk syariat dalam Islam. Jangan sampai, ya, saya ini perlu disampaikan, mungkin kita belum siap untuk poligami atau enggak berani misalnya, atau apalagi belum setuju untuk mempraktekkan, tapi setidaknya minimal, ya, ajaran itu enggak boleh kita enggak boleh ditolak, Pak, karena itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Mau siap, mau punya niat, mau bisa, mau tidak, ya, itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Yang penting itu adalah ajarannya itu memang ada dalam Islam, dan kita meyakini setiap ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari memahami syariah nih, ya, jamaah sekalian. Setiap ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya, ya, Pak, ya, kalau itu perintah atau berupa ajaran, pasti di dalamnya ada kebaikan. Itu kesimpulan. Sebaliknya, kalau ada larangan yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita harus meyakini pasti di dalamnya ada keburukan dan hal yang tidak baik untuk kita. Itu kesimpulan. Nah, sekarang baru kenapa berpoligami? Nah, gitu dia, Pak, ya. Bukan langsung saja, tidak. Ada bahasan-bahasannya. Nah, kita merujuk kepada apa yang dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah, ya, yang menjadi acuan, yang figur atau contoh yang perlu kita angkat? Karena Nabi itu adalah sebagai contoh tauladan, contoh yang paling baik dalam kehidupan kita. Siapapun orang yang pernah kita kagumi dalam hidup ini, tidak boleh melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarahnya, iya, Rasulullah memiliki tidak satu istri. Ini menarik, ya. Istri Nabi itu tidak satu. Ada berapa, jamaah sekalian? Ibu tahu? Ada 11. Ada pendapat lain mengatakan ada 9. Ya, ada yang 9, ada yang 11. Hebat. Loh, kok begitu? Ya, Nabi 9 misalnya, ya. Dalam Al-Qur'an cuman diperbolehkan berapa, Bu? 4. Kira-kira jawabannya apa itu? Itu keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, keistimewaan Nabi banyak, ya. Ada dalam kitab itu Khosaisu Rasulillah. Keistimewaan Rasulullah banyak sekali. Nah, diantaranya itu, ya, tidak bisa dimiliki oleh siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 4. Nah, seperti juga ada seorang perempuan yang menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diperbolehkan, Pak. Nah, beda dengan kita, orang-orang biasa. Banyak keistimewaan Rasulullah. Artinya apa? Perkara yang dilakukan oleh Nabi itu belum tentu boleh untuk kita. Jangan dikira semua yang dilakukan oleh Nabi itu boleh untuk kita atau menjadi sunnah pula untuk kita. Tidak. Ada hal-hal yang sunnah bagi Nabi, bukan sunnah bagi kita, atau kurang layak untuk kita, gitu loh. Karena Nabi itu adalah posisi yang paling mulia dalam al-Islam. Ya, Nabi punya banyak istri. Poin yang pertama, istri Nabi yang pertama itu siapa? Ibu, siapa Ibu? Siti Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, ya. Siti Khadijah binti Khuwailid ini mulia sekali, orang yang mulia dalam Islam. Saya kalau radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi beliau. Kalau mendengar Siti Khadijah ini, ya, sungguhlah kagum. Ada nasyid tuh, Bu. Siti Khadijah. Apa itu bunyinya? Saya lupa gitu. Masya Allah, bagus sekali, ya, bunyinya nasyid tersebut, ya, mengagumkan sekali. Bagaimana tidak,
Ya, di awal-awal dakwah Nabi beliau yang mendukung, ya, mensupport dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi kita dalam keadaannya belum punya apa-apa dalam berdakwah, ya Pak ya, beliau sangat berperan penting dalam dakwah Rasulullah di awal-awal Islam dahulu. Ketika itu umur Nabi berapa? Kita mengulang-ulang sirah dikit. Berapa? 25 tahun. Siti Khadijah berapa umurnya? Berapa, Pak? 40 atau 50? 40. Iya. Ngambil pendapat yang 40 ya. Subhanallah. Kira-kira tua yang mana itu? Tua Nabi atau tua Siti Khadijah? Nah, ya. Kalaulah Nabi ya ingin menikah untuk bersenang-senang saja, mungkin mikir. Nah, tetapi sungguh tidak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menariknya itu Rasulullah menikah lagi itu kapan, Bu? Ketika Siti Khadijah masih hidup atau sudah meninggal itu? Masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, ya. Dan di apa yang kita pahami dalam sejarah, Nabi mulai nikah lagi itu setelah Siti Khadijah wafat. Ya, seingat saya umur Nabi berapa, Bu? 53. Masya Allah. Dari 25 satu istri di umur 53. Berarti apa itu? Ini contoh loh. Kalau memang Nabi ingin bersenang-senang, apa salahnya gitu kan? Umur 25 nikah, 27 nikah lagi dong gitu kan? 29 lagi, nambah lagi gitu kan? Nah, tapi ternyata bukan itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai menikah lagi itu kapan? Umur 53. Ya, subhanallah. Berarti ya subhanallah itu hal-hal yang memang perlu untuk dipahami dalam sejarah. Enggak layak kita mengatakan bahwa Nabi itu menikah karena ingin bersenang-senang dan lain-lain. Ya, sungguh tidak layak sallallahu alaihi wasallam ya kita mengatakan bahwa Nabi itu menikah karena hasrat yang besar dan yang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Siti Khadijah ya, kemudian yang menariknya adalah wa zallat ma'aha. Setelah itu, setelah dengan Siti Khadijah, Rasulullah menikah dengan siapa? Sauda, ya, Sauda binti Zam'ah. Mungkin saya langsung menyampaikan sebab-sebab. Gitu jemaah sekalian. Ya, disampaikan oleh para ulama ada kira-kira 3 sebab atau 3 sisi. Ada 3 alasan Nabi itu berpoligami. Nah, gitu loh. Bukan tanpa alasan. Dan alasan ini sungguh bisa diterima oleh akal. Karena Nabi itu adalah orang yang mulia, gitu loh. Orang yang berpengaruh. Dan 3 alasan ini sangat logika sekali. Yang pertama dari sisi sosial. Yang kedua dari sisi syariat. Yang ketiga dari sisi politik. Gitu ya jemaah sekalian, dari sisi sosial. Yang pertama dari sisi sosial, Nabi SAW menikah dengan Siti Khadijah. Kira-kira sisi sosialnya apa itu, Pak? Sisi kehidupan sehari-hari. Ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah itu, bagaimana keadaan Nabi SAW? Gimana cerita semulanya? Rasulullah berdagang dulu ya Pak ya, Ibu ya, ikut berdagang dengan milik Siti Khadijah. Dalam perdagangan tersebut, Siti Khadijah ini mulai melirik-lirik gitu. Ini Masya Allah Muhammad ya, bagus sekali ya, soleh sekali, jujur gitu kan. Semua sehingga beliau tertarik ya. Kemudian mulailah ya, setelah itu beliau tertarik ya, menyampaikan keinginan beliau untuk menikahi. Nah, dengan menikah dengan Siti Khadijah tersebut, apa yang terjadi? Ya alhamdulillah gitu kan. Nabi SAW merasa terkuatkan ya, terutama dari sisi sosial. Dari sisi sosial itu apa? Siti Khadijah ini perempuan biasa atau luar biasa, Bu? Oh, Siti Khadijah itu ya istilahnya termasuk orang yang berdarah biru lah ya, berduit ya, saudagar yang sangat terkenal pada waktu itu ya, menjadi istri Nabi SAW, orang yang terpandang di kaumnya, bukan perempuan-perempuan biasa. Nah, dengan menikahi itu hikmahnya apa? Dakwah Nabi itu akan
akan ya mudah berjalan dengan mudah. Orang yang punya dana yang kuat, ya, orang yang terpandang di kaumnya menjadi istri Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggallah Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal, kemudian Rasulullah menikah dengan siapa? Saudah namanya, ya. Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ya. Yang mana perlu kita sampaikan, Siti Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi itu masih gadis atau sudah janda? Sudah janda, ya. Ditinggalkan oleh suaminya, bukan gadis, gitu loh. Nah, ini sebagai jawaban juga. Nabi itu menikah bukan karena untuk bersenang-senang, ya. Ada unsur apa istilahnya? Ya, unsur sosialnya gitu. Janda. Siti Saudah pun tercatat dalam sejarah juga janda. Dan alasan Nabi menikah Siti Khadijah setelah ditinggal oleh siapa, Bu? Oleh Siti Khadijah, Nabi menikah dengan Siti Saudah, itu alasannya apa? Alasan sosial juga. Nabi merasa yang nggak kuat lah, apa istilahnya, sangat sayang sekali, ya, terutama kepada 4 putrinya. Putri, Bu, ya. Siapa putri Nabi? Mungkin kita mengulang. Siapa putri Nabi dari Siti Khadijah? Siapa? Ummu Kalsum. Kemudian siapa lagi? Berempat. 4 putri, 2 orang putra, ya kan? Iya. Anak Nabi berapa, Bu, semuanya? 5 atau 6? 6. Ya, 2 laki-laki, apa? 4 perempuan. Perempuan siapa? Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kalsum. Nah, ketika ditinggal oleh Siti Khadijah, Nabi merasa enggak tega lagi tuh, Bu. Ya Allah, saya punya 4 putri gitu kan. Ibunya enggak ada lagi. Nah, akhirnya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat istri yang bernama Saudah binti Zam'ah. Yang mana Siti Saudah pun bukan gadis, termasuk janda juga. Nah, ini sebagai bukti bahwa apa? Ya, bahwa Nabi menikah itu ada apa ya? Ada alasan-alasan yang masuk akal, Pak. Bukan hanya untuk bersenang-senang. Setelah dengan Siti Khadijah, dari sisi sosialnya, Nabi menikah Siti Hafsah. Hafsah ini siapa? Binti Umar bin Khattab. Masya Allah, ya. Umar bin Khattab, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menikahi, ya, Siti Hafsah itu karena Siti Hafsah ini ditinggal oleh suaminya. Ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian Nabi menikahi Hafsah itu apa? Untuk memberi penghargaan kepada bapak Hafsah. Siapa bapak Hafsah? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Kemudian dari sisi sosial, Nabi menikahi Siti Zainab, Zainab binti Khuzaimah, yang mana suami Zainab ini mati syahid dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Kemudian di perang Uhud pada waktu itu, ya, di tahun keempat Hijriah, kemudian Rasulullah pun menikahi. Berarti apa? Bukan gadis, ya, Pak, ya. Sebagai apa? Iya, mungkin kalau kita pahami, banyak yang dilakukan oleh Nabi dari peristiwa-peristiwa pernikahan beliau itu, ya, dengan ibu-ibu yang ditinggal oleh suaminya. Artinya apa itu? Nabi itu menyelamatkan ibu-ibu yang memang apa istilahnya perlu untuk ditolong secara kehidupan, yang punya banyak anak. Nabi bersedia untuk menikahi, demi apa? Untuk membantu, untuk membimbing. Dengan Siti Zainab binti Khuzaimah. Berikutnya dengan Ummu Salamah secara sosial. Ummu Salamah pun juga begitu. Ya, beliau dinikahi oleh Nabi SAW karena ditinggal wafat oleh suaminya. Dan beliau ini, Ummu Salamah, memiliki banyak keturunan. Ya, tentu, ya, ibu-ibu yang ditinggal oleh suaminya itu perlu untuk dibimbing, ya, perlu untuk dibantu. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau-beliau tersebut. Dari 5 ini, Pak,
Ya, semuanya apa itu? Bukan gadis. Boleh kita sebut Siti Khadijah. Yang kedua siapa? Siti Saudah. Yang ketiga Hafsah, Siti Hafsah. Yang keempat Zainab binti Khuzaimah. Yang kelima Ummu Salamah. Dari sisi sosial ini subhanallah ya, Nabi itu menikahi ibu-ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya untuk menolong, untuk membimbing, gitu loh, untuk menyelamatkan anak-anak yang hidup bersama beliau. Kira-kira kalau kita ingin bertanya, kalau Nabi setelah dengan Siti Khadijah ingin memilih gadis, bisa nggak Pak? Nabi memilih gadis, bisa nggak? Sangat bisa. Jangankan memilih Pak ya. Ini kata-kata memilih. Jangankan untuk mengajukan proposal, ya, jangankan untuk mengajukan tunangan, ya. Dalam Islam itu diperbolehkan. Ada perempuan yang menyerahkan dirinya untuk Nabi, itu diperbolehkan, ya. In wahabat nafsaha lin nabi, dalam surat Al-Ahzab. Itu kekhususan, ya, khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperbolehkan, ya. Apalagi pengen mencari, sangat senang sekali ya. Dalam sejarah itu ya, kabilah-kabilah yang mana perempuan atau ibu-ibunya dinikahi oleh Nabi SAW, itu kabilah itu merasa tersanjung, Bu. Ini diantara hikmah juga nih ya. Nabi kenapa punya banyak istri? Karena istrinya itu bukan berasal dari satu kabilah. Kira-kira masuk akal nggak? Ya, misalnya kita nih ya, ibu atau bapak berasal dari suku Jawa atau Sunda atau Minang, dinikahi oleh Nabi seorang gadis dari Jawa. Kira-kira tersanjung nggak Pak? Tersanjung sekali gitu ya. Nabi SAW menikahi perempuan dari suku kita, dan itu terbukti dalam sejarah. Nah, diantaranya siapa nanti? Siti Maria Qibtiyah. Siti Maria Qibtiyah itu berasal dari mana Pak? Ya, orang Mesir. Orang Mesir. Siti Maria itu orang Mesir, kemudian sempat dinikahi oleh Nabi SAW. Kira-kira orang Mesir terasa tersanjung nggak Pak? Ya tersanjung lah. Begini, jangan main-main loh kan? Ya, istri Nabi itu ada dari Mesir loh. Gitu. Ya, itu apa? Hikmah diantara hikmah. Dan kalau semakin banyak ibu-ibu ya atau wanita yang berasal dari banyak kabilah, kira-kira manfaat untuk dakwah ada nggak Pak? Ada. Semakin banyak relasi Nabi, ya kan? Peluang Nabi untuk menyampaikan dakwah bukan hanya di satu kabilah. Kalau Nabi hanya menikahi orang Quraisy saja, berarti peluang besar itu, suara itu hanya untuk orang Quraisy, dari Quraisy saja. Tapi kalau dari banyak kabilah, suku-suku, itu menjadi peluang untuk memudahkan penyampaian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi sosial. Yang kedua, kelompok yang kedua kita melirik dari sisi syariat. Ada Nabi sallallahu alasan Rasulullah menikah atau menikah lagi ya, atau menambah istri, itu dari sisi syariat. Dari sisi syariat ini kalau kita melirik dari apa yang disampaikan oleh para ulama, itu 2 istri Pak. Alasan Nabi menikah karena syariat atau istilahnya tuntutan syariat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dinikahi? Yang pertama Siti Aisyah. Itu termasuk alasan dari sisi syariat, artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi menikah Siti Aisyah itu karena perintah dari Allah. Karena beliau mimpi untuk menikahi Siti Aisyah. Dan perlu kita ketahui, mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Itu alasan kenapa beliau menikah Siti Aisyah, ya, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau menikah Siti Zainab binti Jahsh. Siti Zainab binti Jahshin. Dan Siti Zainab ini ya, beliau itu punya suami yang bernama Zaid bin Harithah. Nah, yang menariknya, Zaid bin Harithah ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ya, dan itu terkenal dalam sejarah Islam. Zaid bin Harithah ini pernah diangkat sebagai anak angkat Nabi SAW. Ini perkara anak angkat ya, ternyata anak angkat itu nggak boleh dalam Islam. Tetapi anak angkat yang bagaimana yang tidak diperbolehkan, perlu dijelaskan juga.
Jangan sampai kita samaratakan, nggak boleh ngangkat anak, ya. Tetapi perlu dijelaskan ngangkat anak yang bagaimana yang nggak boleh. Kira-kira, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita mengangkat seorang anak, ya, jadi anak angkat, tetapi tujuannya untuk memperhatikan kehidupan dia, untuk memberi dia bantuan, membantu sekolahnya dan lain-lain. Kira-kira itu boleh nggak, Bu? Sangat boleh, gitu kan? Ada anak yatim, ya, nggak mampu betul, gitu kan? Misalnya keluarga yang nggak mampu, kemudian udah, saya jadi kamu anak angkat saya, ya. Saya siap untuk membantu kamu sampai kamu kuliah nanti, nak, gitu misalnya kan. Kira-kira itu boleh nggak? Menurut saya itu boleh. Terus bagaimana larangan mengangkat anak dalam Al-Quran itu apa maksudnya? Mengangkat anak yang dilarang dalam Al-Quran itu adalah menisbatkan anak itu kepada nasab kita. Itu yang dilarang, Pak. Ya, Pak, ya? Nah, itulah yang terjadi kepada siapa? Sahabat yang bernama Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa, Zaid anak Harisa, itu nama aslinya. Karena dia terlalu dekat dengan Nabi kita SAW, akrab sekali, membantu Nabi, Zaid bin Harisa ini. Kemudian dianggap sebagai anak angkat Nabi SAW. Sehingga yang namanya semula Zaid bin Harisa pernah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, dan itu dibatalkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Ahzab? Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum, ya. Apa istilahnya? Dan Allah tidak membolehkan yang kalian akui itu sebagai anak, ngaku sebagai anak angkat kemudian dijadikan anak asli. Itu enggak boleh. Lanjutnya, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Seseorang itu ud'uuhum li'abaihim, panggillah seseorang itu dengan nama bapaknya, bapak asli. Huwa aqsatu indallah, itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang pernah beredar itu apa? Zaid bin Muhammad. Nah, dengan turunnya ayat ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Haritha. Ya, kenapa kata Allah ud'uuhum li'abaihim? Panggillah seseorang itu dengan nama bapaknya, Zaid bin Haritha. Jangan ditukar-tukar. Zaid bin Muhammad, sekalipun Nabi Muhammad mengangkat Zaid ini sebagai anak angkat, atau dianggap oleh orang Zaid bin Haritha ini sebagai anak angkat Rasulullah Muhammad SAW, nggak apa-apa. Kalau untuk diangkat, untuk dibantu, diperhatikan boleh. Tetapi kalau untuk nama, jangan. Kata apa dalam Al-Quran, nggak boleh menisbatkan anak angkat itu kepada anak asli kita, pakai nama kita. Ud'uuhum li'abaihim. Seseorang itu harus dipanggil dengan nama bapaknya yang asli. Dari sini pula jamaah sekalian kita dapatkan untuk pemberian nama anak, Pak. Ini hal yang sepele rasanya, tapi perlu, ya, karena itu diajarkan dalam Al-Islam. Nama anak itu sebaiknya apa, Pak? Diiringi dengan nama bapaknya. Mungkin ya, diantara kita kurang perhatian ya, tentang ini, ya. Nama anak itu jangan lupa nama bapaknya. Mau sepanjang apa nama anak, ya, tetapi dalam nama yang panjang itu nggak ada nama bapaknya, itu kurang bagus. Bukan terlarang sih kalau menurut saya, tapi kurang bagus, ya. Sebaiknya apa? Ya, mau pendek mau panjang nama anak, misalnya nama anak saya nama anak kita misalnya siapa, misalnya Wijaya, misalnya kata Wijaya. Nah, setelah Wijaya itu tampilkan nama bapak. Itu ajaran Islam. Jangan sampai nama anak nih 1, 2, 3, 4 kata. Dari 4 itu nama bapaknya mana gitu kan? Nama bapaknya nggak ada. Itu sebenarnya ya kurang bagus, Pak. Hadirkanlah nama bapak. Ibu-ibu misalnya namanya misalnya Yanti atau Dewi atau Novi gitu kan. Nah, setelah nama kita itu hadirkan nama ayah kita. Itu cara yang terbaik. Ud'uuhum li'abaihim. Panggillah seseorang itu dengan nama ayahnya. Jangan lupakan ayah. Karena itu penting. Nasab itu penting, ya kan?
untuk menjaga apa istilahnya keturunan, jalur keturunan itu sangat bagus. Nah, dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi dan Siti Zainab binti Jahsy ini ternyata dia bercerai pada akhirnya dengan Zaid bin Haritha, dan setelah bercerai itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau. Dan ini sebagai apa juga ya? Sebagai dalil pembatal, ya kan? Berarti kalau memang diperbolehkan menjadi apa istilahnya mengangkat anak secara nasab, berarti nggak boleh dong gitu kan menikahi apa istri dari anak kita. Gitulah ya pemahamannya. Tetapi hal mengangkat anak secara nasab itu dibatalkan dalam Al-Quran. Dari itu Rasulullah pun boleh dong gitu kan. Kan apa Zainab binti Jahsy ini bukan istri anakku, Zaid itu bukan anak hakikiku gitu kan. Gitulah sebagai bukti bahwa Islam melarang mengangkat anak secara nasab, bukan mengangkat anak untuk membantu. Kalau membantu boleh Bu, jangan ragu-ragu. Ya kalau kita punya harta banyak, diberi rezeki banyak, ya kita pengen mengangkat anak gitu kan, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, angkat anak nggak apa-apa. Jangan sampai kita salah paham. Ini terlarang loh, ngangkat anak itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu apa? Ngangkat anak kemudian dimasukkan ke nasab kita. Kita hadirkan nama kita di dalam apa? Di dalam nama anak itu yang tidak boleh. Dari sisi syariat itu dua. Ya, kemudian yang terakhir dari sisi politik, Nabi itu juga berpolitik. Ya, tetapi politik Nabi itu sangatlah, masya Allah ya, baik, ya ramah. Apa istilahnya ya tidak itulah apa istilahnya tidak curang, tidak dan yang lain-lain ya. Dan itu sangat wajar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul ya, dengan pasti itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat hal-hal yang tidak layak. Yang pertama secara politik, Nabi menikahi Siti Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Harith, yang mana bapaknya ini termasuk tokoh di Bani Al-Mustaliq namanya. Ya, dengan begitu ya, dengan menikahi anak dari seorang tokoh masyarakat, kira-kira itu ada dampak baiknya nggak Pak? Ada sekali ya, apalagi dari sisi politik. Maksud politik ini ya memudahkan dakwah ya, untuk melancarkan apa istilahnya ya, memudahkan di saat kita berpergi atau menyampaikan dakwah dan misi-misi. Saya punya istri di sana, gitu loh. Atau istri saya berasal dari suku sana. Gitu, sangat jelas sekali itu ada misi-misi yang mana insya Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menjalankan misi itu bukan untuk apa-apa, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sisi politik ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah ini binti Abi Sufyan. Abi Sufyan kita tahu ya, beliau ini termasuk orang yang apa? Yang senang dengan Islam di awalnya atau tidak? Yang menyerang, suka menyerang Islam. Tetapi dengan sejarah gitu, alhamdulillah dengan perjalanan waktu Rasulullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan seorang putrinya yang bernama Ummu Habibah. Itu ada kisah-kisah yang sangat menarik. Ada baiknya untuk kita melirik kembali gitu kan. Dengan begitu ya, dengan menikahi putri seorang tokoh yang besar ya di kota Mekah pada waktu itu, tentu akan memudahkan Rasulullah secara apa ya, secara politik dan dakwah untuk menyebarkan dakwah beliau kepada seluruh manusia. Kemudian yang ketiga, beliau menikahi dengan Sofia. Sofia begitu juga. Sofia ini termasuk siapa? Perempuan menjadi tawanan perang Khaybar ya. Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun menikahi beliau. Setelah Sofia, yang terakhir baru beliau menikahi dengan Siti Maimunah ya binti Al-Harith. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mengingat-ingat sedikit dari sisi sosial siapa yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Saudah, yang ketiga siapa Pak? Hafsah.
Hafsah binti Sayyidina Umar. Yang keempat siapa? Zainab binti Khuzaimah. Yang kelima Ummu Salamah. Itu dari sisi sosial nih. Ada misi-misi sosial. Dan yang kedua, bagian yang kedua yaitu dari sisi syariat. Artinya Nabi menikah itu karena perintah Allah, ya. Perintah Allah itu ada tujuannya. Gitu loh. Yang pertama dengan siapa? Siti Aisyah, itu lewat wahyu, lewat mimpi, perintah Allah. Yang kedua dengan Siti Zainab binti Jahshin, ya, yaitu apa? Untuk membatalkan apa, Pak? Membatalkan anak angkat. Nggak boleh dalam Islam mengangkat anak, ya. Artinya apa? Mengangkat anak dengan tujuan memasukkan ke nasab kita. Nggak boleh. Yang masuk ke nasab itu anak hakiki, anak asli kita baru dimasukkan. Namanya silakan dirubah. Tapi kalau anak angkat, pakai tetap saja. Siapa nama bapaknya? Ya, seperti Zaid bin Harithah. Jangan sampai ditukar dengan Zaid bin Muhammad, nggak boleh. Nah, itu yang terjadi. Lalu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nabi menikah dengan Zainab binti Jahshin. Itu dari sisi syariat. Yang terakhir dari sisi politik, ya, itu yang pertama beliau menikahi Siti Juwairiyah. Yang kedua Ummu Habibah. Yang ketiga Sofia, ya, Sofia. Yang keempat Maimunah. Maimunah. Berarti berapa ini Siti istri Nabi? Sebelah di sini, Bu, ya. 5, 2, 7, kemudian tambah 4, 11. Terus bagaimana dengan Siti Maria Qibtiyah? Nah, ini dia, Bu. Gimana itu? Siti Maria. Nah, di sini nggak masuk Siti Maria yang dari Mesir tadi. Di sini ada penjelasan atau perbedaan para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan Siti Maria itu bukan istri tetapi hadiah dari raja karena beliau seorang budak. Hadiah saja, Pak. Tapi ada juga pendapat ulama mengatakan beliau itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengetahui hal itu saja. Tidak perlu untuk diperdebat-debatkan sampai kita bermusuh, tidak. Tapi yang menarik, dari Siti Maria itu Nabi dapat anak. Siapa namanya? Siti Maria, yang orang Mesir itu. Beliau dapat anak satu. Siapa namanya? Ibrahim. Nah, gitu loh, Pak, ya. Ibrahim. Dan yang menariknya, selain Ibrahim ini semuanya berasal dari siapa? Siti Khadijah. Yang lain itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat anak. Berarti mulia sekali Siti Khadijah. Dengan Siti Khadijah beliau punya banyak anak, ya. Setelah itu tidak. Kemudian dengan Siti Maria Qibtiyah, orang Mesir itu, baru dapat satu anak, yaitu Ibrahim. Ya, Masya Allah. Tercatat dalam sejarah ketika Ibrahim ini meninggal, Nabi itu nangis, sedih sekali. Ya, subhanallah. Tetapi itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, kemudian kita diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ke hari, bulan ke bulan, ya, minggu ke minggu, kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami syariat ini. Intinya adalah dalam syariat itu kebaikan, keadilan, ya. Rasanya tidak ada dalam syariat itu, Pak, ya, ajaran yang menzolimi, ya, yang tidak mendukung keadilan. Semuanya ada hikmah dan baik, ya. Itulah syariat Islam. Kalaupun kita menemukan ada syariat Islam yang rasanya berat untuk dilakukan, Pak, ya. Ya kan? Contohnya ini, ya kan? Berpoligami. Tidak semua orang siap, betul. Ya, tidak semua ibu-ibu siap, betul. Bahkan tidak semua bapak-bapak yang setuju poligami. Aku nggak mau untuk poligami, gitu kan? Silahkan saja, nggak apa-apa, ya. Bapak belum siap atau nggak mau. Aku hanya satu istri saja, sehidup dan semati misalnya. Nggak apa-apa, bagus, ya. Tapi ingat loh, gitu ya, Pak, ya. Nggak boleh kita menafikan ajaran Islam tersebut. Kira-kira, Pak, hikmah lain berpoligami selain yang kita sampaikan itu? Apa kira-kira, Pak? Satu yang di luar saya sampaikan ini, kira-kira hikmahnya apa? Kenapa harus lebih dari satu atau diperbolehkan lebih dari satu? Kira apa? Apa, Pak Ji? Apa, Pak?
Oh, memperbanyak persaudaraan. Masuk misi tadi Bu ya, misi sosial dan politik. Keturunan Pak ya, memperbanyak keturunan. Masuk nggak dari apa yang saya sampaikan tadi? Ya belum ya, bolehlah memperbanyak keturunan. Atau juga kalau yang boleh saya tambahkan, ya bagi laki-laki misalnya ya, yang terlalu banyak jam terbang misalnya Bu ya, dan istrinya itu mungkin nggak bisa ikut, ya, kemudian di tempat lain jaraknya itu jauh misalnya, ya istrinya jauh, kemudian suaminya bertugas, ya kan? Ini penting untuk dipikirkan. Mana baik, ya istri kita menikah dengan cara yang tidak baik, bergaul dengan orang dengan tidak yang halal, atau berpoligami saja. Ya sekalipun berat, tapi rasanya ada hikmahnya gitu. Mungkin itu ya sebagai tambahan. Sekalipun berat, ya tapi tetap saja gitu kan. Ibu-ibu bilang jangan pak gitu, kata ibu-ibu jangan pak gitu. Ya udah, ya si papa pun juga mikir gitu. Insyaallah itulah. Insyaallah semoga baik ya. Ya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian materinya. Mungkin ada yang mau bertanya, Wah banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema yang sangat menarik buat saya, karena saya mengalami semuanya. Masya Allah. Suami saya itu dalam saya usia muda, dia menikah lagi dengan wanita lain karena faktor yang keturunan. Saya belum lama menikah dengan dia, baru 2 tahun, tapi suami saya sudah menikah lagi. Dan saya memang berkeputusan kalau urus perceraian saya. Karena saya masih muda, masih halus, dan saya tidak mengerti agama. Kalau seorang istri merelakan suaminya menikah itu itunya surga, karena saya belum tahu. Kalau saya tahu sekarang, kan saya silakan suami saya menikah lagi, supaya saya dapat itu surga, seperti itu. Terus pertanyaan kedua, masalah nasab itu di keluarga saya. Anak dari kakak saya yang istrinya meninggal itu diangkat anak oleh kakak saya yang paling besar, tapi kakak saya itu merubah nasabnya. Iya. Sampai kakak saya nomor 2 yang punya anak itu meninggal, kakak saya, dan anaknya ini sudah umur 20 tahun tidak tahu kalau itu bapaknya. Masya Allah. Kakak saya itu hubungannya bagaimana, karena berubah nasab, kita udah beritahu tapi dia malah marah sama saya. Ini bukan salah kamu, benar-benar. Ya subhanallah. Mengingatkan bahwa nasab ini nggak boleh diubah. Iya betul. Karena menggantikan akhirnya nama suaminya dia, padahal nama kakak saya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali. Silakan Pak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak tentang masalah ngasih nama terus ada belakangnya harus ada bapak. Nama ayah ya. Iya, nama ayah. Kira-kira di hadisnya ada, apakah ada enggak? Atau di Quran itu yang menyebutkan bahwa kasih nama di belakang itu harus ada bapak. Nama ayah ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz dan Pak Ustadz Abdul. Pak Haryadi. Sebelumnya, saya kenapa selalu kalau ngambil tempat duduk yang sendiri, kamu kalau gitu maaf sekali. Bukan saya nggak adil, bukan, mohon maaf, ngam sekali gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua gini Pak, pada pertanyaan ini, orang menasabkan kepada orang lain itu kan ada alasan macam-macam. Iya. Yang pertama yang saya tahu yang beredar di kita diantaranya adalah agar anak itu nggak tahu siapa ibu dan bapak aslinya, sehingga ketika nanti dia sudah dewasa dia tidak balik ke bapak dan ibu aslinya. Paling tidak kasih sayangnya tidak terbagi antara bapak asli dengan bapak angkatnya. Iya, Masya Allah. Yang saya tahu. Yang kedua adalah karena merahasiakan dosa daripada orang tuanya.
Ini banyak terjadi Pak. Yang pertama gini, ada seorang anak gadis tahu hamil, sementara kan dicarikan suami, nggak tahu siapa yang hamil ini. Sehingga untuk menutupi dosanya, untuk menolong daripada anaknya itu, akhirnya dinasabkan dengan bapaknya ibunya tadi. Iya, Masya Allah. Ini banyak terjadi Pak, dan saya tahu sendiri nih. Nah, bagaimana? Bagaimana kalau hanya yang menolong itu tadi, yang pertama tadi supaya untuk bapaknya, untuk bapak angkatnya, dinasabkan ke bapak angkatnya karena takut anaknya nanti kasih saya ngurusin dari bayi orang ke bayi merah, kemudian setelah dewasa saya sekolahkan tapi pintar, maknya sendiri belum tentu bisa sekolahkan pintar. Saya soalnya mesti begitu, sehingga nanti kalau dia jadi orang sukses, wah kasih sayangnya katanya dibagi dong, dia mesti terbagi dengan orang tua aslinya. Bahkan saya dikalahkan karena itu orang tua aslinya. Gitu. Menarik. Yang kedua tadi, kalau nggak saya nasabkan ke saya, terus nasabnya ke siapa? Yang anak dari hasil dengan gelap kan kasihannya juga, sehingga mungkin dalam hatinya tetap binnya tetap bin si A tadi yang mengambilnya, atau kalau anak hamil nggak hamil di luar nikah kan nggak punya nasab, nggak ada nasabnya, tapi demi menolong bujangnya, sehingga di katanya saja niatnya, di katanya saja yang ditulis bin siapa, bin yang ngurusin tadi. Karena ini pernah terjadi, keponakan saya sendiri diurusin bapak angkatnya dari kecil, di atas namakan binnya bin bapak angkatnya, kemudian ketika tinggal mau diumumkan ke bapaknya angkatnya, saya bilang jangan, sekarang orang itu meninggal, aslinya dia, binnya siapa, bin bapak aslinya, nggak takut akan balik ke bapak aslinya aja ini karena meninggal, udah fatihahnya apanya, binnya ya bin bapak aslinya aja saja. Baru orang yang tahu. Mohon maaf, bagaimana kalau hanya kakaknya aja pertanyaannya? Kakaknya aja yang dibimbingkan, dinasabkan, tapi batinnya tetap ini. Iya, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Ya, Pak. Langsung ya Pak ya. Insya Allah pertanyaan yang pertama dari Ibu ya sangat bagus sekali gitu kan, sebagai pendukung bagi kita, dan itu terjadi. Yang pertama tadi apa Bu? Terjadi kemudian minta diurusin, kemudian beliau dahulu belum tahu atau belum meyakini bahwa perempuan yang merelakan suaminya untuk menikah lagi itu ya besar pahalanya. Iya, ya dari Nabi SAW dalam hadis gitu kan, merelakan. Dan bahkan kalau dalam Islam itu bukan berarti perempuan itu tidak ada hak juga, tidak Bu. Ada dalam fikih itu masalah khulu namanya. Ya, dalam Islam itu lengkap. Ya, bukan berarti untuk berpoligami itu istilahnya semau-mau suami juga gitu kan, atau bercerai misalnya semau-mau suami, tidak ya. Bercerai dalam Islam pun ada syarat-syarat dan ketentuannya gitu kan. Nah dari itu kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan, istri ada hak khulu. Istilahnya ya khulu itu istilahnya kalau dia terzolimi misalnya, ditekan terus ya, bukan hanya suami yang bisa untuk menceraikan, istri pun juga diberi hak oleh Islam. Kalau suaminya nggak perhatian dan lain-lain, itu dia ya, perhatiannya Islam dalam hal ini. Iya betul Ibu, yang istri yang mau merelakan ya suaminya, tentu dengan pertimbangan tadi ya, bukan dengan istilahnya. Pada dasarnya memang untuk izin suami minta izin kepada istri itu memang tidak ada dalam syariat ya. Suami minta izin, harus minta izin untuk berpoligami itu memang tidak disebutkan ya. Tetapi para ulama melihat dalam hal ini dari sisi kemaslahatannya, ya kan? Bolehlah misalnya kita jalankan suami untuk berpoligami itu nggak harus izin. Tetapi kalau dalam kebiasaan masyarakat kita misalnya, kalau tanpa izin begitu, istri itu merasa terzolimi gitu loh, artinya merasa tidak dihormati gitu kan. Jadi hal ini ya perlu diperhatikan juga. Sebaiknya gitu kan, kalaupun tidak disyaratkan dalam syariat Islam harus izin dahulu, alangkah baik gitu loh. Kalau mau berpoligami bercerita dulu gitu Bu ya. Ya, bercerita dulu, sampaikan ya Pak ya. Ya, sampaikan ke istri, sampaikan kepada keluarganya pertimbangan dan pertimbangan gitu, cara yang terbaik ya. Jangan sampai ya terlalu itulah gitu
seolah-olah kita itu tidak memberi hak kepada istri untuk berbicara dan lain-lain. Itu hal. Yang kedua tentang menisbatkan nama, Bu ya. Ya, nasab. Ya, tadi ada kaitannya apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu kan. Nasab itu nama, terutama nama dalam nasab itu memang dalam syariat Islam nama bapaknya gitu kan. Siapa bapaknya maka itulah yang disebut dengan nasabnya. Ya, miriplah dengan pertanyaan bapak yang ketiga tadi gitu kan. Kalau memang begitu keadaannya bagaimana? Ya, kita sudah melihat apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Lihat itu dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Ini dalil tentang anak-anak angkat gitu ya. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Jadi penting saya sampaikan di awal tadi, apa Bu? Ngangkat anak itu boleh, ya kan? Tetapi apa? Ngangkat anak untuk membantu, bukan untuk memasukkan ke nasab. Yang nggak boleh itu adalah memasukkan ke nasab. Kalaulah mengangkat anak semuanya itu nggak boleh, berarti Nabi dengan Zaid bin Harisah itu nggak baikan dong. Kamu nggak boleh loh, karena dalam Islam nggak boleh ngangkat anak, jangan dekat-dekat ke sini. Bukan begitu. Tetap Nabi dekat, akrab dengan beliau, tetapi yang tidak diperbolehkan itu adalah memasukkan nasab anak angkat itu ke nasab kita. Kemudian langsung kita sambungkan dengan pertanyaan Bapak, bagaimana realita kehidupan zaman sekarang? Kita berniat bukan untuk memasukkan dia itu ke nasab saya pribadi, tetapi niatnya untuk membantu. Ya, bagaimana? Nah, kalau begitu berarti kita harus merujuk, Pak. Saya yakin ini ada aturannya dalam sebuah negara. Dan setiap negara itu beda-beda. Mungkin di negara kita ada aturannya. Boleh niatnya bukan untuk mengangkat anak secara nasab, tetapi niatnya untuk memudahkan anak ini menjalankan administrasi negara gitu loh. Ya, misalnya kakak bagaimana kalau dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, nggak ada lagi, kemudian nama bapaknya nggak jelas segala macam. Ya kalau nggak ada masuk kakak nanti kan bermasalah. Bikin KTP-nya bagaimana, Pak ya? Mungkin lebih baiknya kita merujuk kepada aturan negara kita. Bolehkah itu? Tapi saya yakin sih kalau niatnya untuk membantu dan memudahkan orang, dalam syariat pun juga diperbolehkan secara global ya. Kalau niat kita untuk memudahkan urusan orang, membantu urusan orang, bukan untuk memasukkan ke nasab kita, secara umum kalau kita melihat dari sisi syariatnya itu diperbolehkan. Tetapi jujur saja untuk detailnya, peraturan detailnya saya belum tahu untuk di Indonesia bagaimana. Gitu Bu ya. Paham Pak? Iya Pak, Masya Allah. Berarti nanya ke Pak Kua Pak gitu Pak ya. Atau ke kantor agama atau di pengadilan agama mungkin ada aturan-aturannya gitu. Yang terakhir dalilnya ya Pak ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, silakan lihat surat Al-Ahzab ayat 5 ya. Al-Ahzab itu ayat 5 itu di halaman pertama. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Nama seseorang itu atau panggillah seseorang itu dengan nama ayahnya. Misalnya Yanto, ya, Yanto bin Mahmud. Nah, ya, bapaknya Mahmud, panggil tuh Yanto Mahmud, ya. Atau juga dalam kebiasaan di negeri Arab sana, bahkan seseorang itu bukan dipanggil namanya, Bu. Nama bapaknya dipanggil. Nah, gitu loh. Saya nih, nama saya Azmi Ismail. Diperbolehkan orang-orang dalam keseharian manggil saya siapa? Ismail. Gitu loh. Jangan marah gitu loh. Oh, jangan panggil saya Ismail, nama saya Azmi gitu. Jangan, ya. Nggak boleh marah karena dalam Al-Qur'an diperbolehkan. Panggillah seseorang itu dengan nama ayahnya. Maksud panggillah seseorang dengan nama ayahnya itu boleh kita panggil seseorang itu dengan nama ayahnya, atau juga kita pahami sebaiknya nama seseorang itu digandengkan dengan nama ayahnya. Seperti yang terjadi dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah sempat dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, itu dibatalkan. Jadi Pak silakan lihat dalilnya sangat jelas sekali dalam Al-Qur'an, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Terus bagaimana? Saya yakin nih di antara kita mungkin ya ada yang ngasih nama anak tetapi tidak dimasukkan nama ayah. Ada nggak Bu? Saya yakin ada ya.
Di tempat-tempat lain, di masjid-masjid yang lain saya tanya begitu, wah begitu Pak Ustaz ya, nama anak saya nggak ada nama saya di dalamnya. Terus mereka pengen ngetes Pak, ngetes Pak Ustaz bikin gitu nggak katanya. Siapa nama anak Pak Ustaz? Saya alhamdulillah saya praktekkan, nama anak saya Bilal. Setelah Bilal itu apa? Azmi, gitu aja, Bilal Azmi. Bilal anaknya si Azmi gitulah, gitu dia Pak. Alhamdulillah. Boleh pakai bin, boleh enggak ya. Bin itu ya sebagai penguat, tapi langsung saja juga nggak apa-apa Bu. Bilal Azmi ya, artinya Bilal bin Azmi. Itu cara yang terbaik. Terus bagaimana kalau kita belum mempraktekkan itu? Nah, itu masalahnya Bu ya. Kalau bagi abah-abah secara sederhana kita pahami sih gitu kan. Ya nggak sampai haram lah Pak. Nggak sampai haram lah, atau nggak sampai terkutuk lah gitu kan. Nggak gitu kan. Apa istilahnya ya, masih bersifat itulah, apa bersifat ya ramah dan santun lah syariah itu. Cuman syariah mengajarkan cara yang baik itu. Agar apa? Agar keturunan itu terjaga dengan baik Pak. Terus mungkin poin yang penting untuk disampaikan tadi Pak ya, mungkin inilah hikmahnya. Hikmahnya dalam Islam itu menikah itu dengan cara yang baik ya Pak ya. Langsung kita kaitkan dengan nikah mut'ah tadi. Nikah mut'ah tadi yang diperbolehkan oleh kaum Syiah itu apa Bu? Kira-kira nasab itu diperhatikan nggak? Oh, orang nikahnya seminggu saja kok, setelah itu pisah. Kemudian sempat hamil ibu ini. Bapaknya siapa? Bapaknya udah pergi gitu kan, nggak tahu. Ya Allah. Ya, ayah ibunya senang, tapi yang melarang itu siapa? Si anak. Malang anak gitu kan, lahir ke dunia ini bapak nggak jelas ya kan, ibunya subhanallah misalnya ya, kalau si ibu punya harta banyak gitu kan, kalau ibunya lemah pula bagaimana nantinya? Ayah sudah nggak ngasih apa-apa, ibu kita lemah, waduh banyak perjuangan yang akan dihadapi dalam hidup ini. Jadi kalau kita menikah dengan cara yang baik, dengan yang resmi, kemudian niatnya baik lillahi ta'ala untuk menjauhi membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, ingin mendapatkan keturunan, niat menikah itu ya agar dapat anak yang soleh, agar dapat keturunan yang baik-baik yang soleh. Kemudian niat kita menikah, bagi laki-laki setelah saya menikah saya punya tanggung jawab gitu loh Bu ya, saya punya tanggung jawab, saya harus bekerja, saya harus mencari nafkah. Dan dikaitkan juga dalam Islam, mencari nafkah itu adalah ibadah, capek saya itu adalah ibadah, keringat saya yang dapat itu adalah ibadah. Semuanya baik kalau kita mulai dengan langkah-langkah yang baik. Tapi kalau nikah mut'ah, kira-kira mikir nggak anaknya bagaimana, kemudian nafkahnya bagaimana? Ya cuma seminggu saja, nggak apa-apa. Ya setelah seminggu nggak perlu lagi mikirin nafkah-nafkah. Itulah perbedaan. Insya Allah ada baiknya. Semoga sekian dulu ya Bapak ya. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua bagi yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bagi yang punya hajat semoga dikabulkan, dimudahkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم
اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.